Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Ustazah berharap semoga kakak-kakak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kalau Jumat kemarin kita telah membahas mengenai segi empat. Nah, Jumat kali ini kita akan membahas mengenai segitiga. Sudah tidak asing lagi bukan mengenai segitiga? Tentu sudah banyak yang tahu ya. Oke, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah nasihat dari Imam Ash-Syafi'i. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, nasihat ini berarti walaupun pahitnya belajar itu bisa diartikan bahwa dulu para sahabat menuntut ilmu sangatlah susah. Karena apa? Dia harus menuntut ilmu melalui gurun dulu, terus bersembunyi-sembunyi ketika masih berdakwah dalam sembunyi-sembunyi. Nah, kalau sekarang zaman kita ini, pahitnya belajar adalah ketika kita merasakan malas ketika ingin belajar. Nah, malas itu yang harus kita kalahkan. Karena jika kita semangat belajar, maka kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan jika kita semangat belajar, tentunya kita tidak akan merasakan hinanya kebodohan, seperti yang dikatakan oleh Imam Ash-Syafi'i. Nah, Ustazah berharap kakak-kakak semuanya dapat selalu semangat dalam hal yang bermanfaat, termasuk dalam kegiatan belajar kita pada hari ini. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Segitiga. Coba diperhatikan di sekeliling kalian. Adakah benda yang berbentuk seperti segitiga? Kalau di sini kita lihat penggaris segitiga pasti berbentuk segitiga. Kemudian ada juga kue. Kue ini kalau di Palembang namanya kue lupis. Kue lupis juga berbentuk segitiga. Kemudian atap rumah juga berbentuk segitiga dan layar perahu. Nah, hari ini kita akan membahas 3 macam mengenai segitiga. Yang pertama, jenis-jenis segitiga. Yang kedua, sifat-sifat segitiga. Dan yang ketiga, garis istimewa pada segitiga. Langsung saja ke materi yang pertama. Jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, berdasarkan panjang sisinya. Ada 3 jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, yakni segitiga sama sisi yang mempunyai ketiga sisi sama panjang. Kemudian ada juga segitiga sama kaki, di mana ada 2 sisinya yang sama panjang. Dan segitiga sembarang. Seperti namanya, berarti tidak ada panjang sisinya yang sama, sehingga namanya segitiga sembarang. Yang kedua, jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, yang pertama itu segitiga lancip. Kenapa namanya segitiga lancip? Karena semua sudut dalam segitiga tersebut kurang dari 90 derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa sudut yang kurang dari 90 derajat itu disebut sudut lancip. Sehingga nama segitiganya segitiga lancip. Yang kedua, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, dari namanya kita udah tahu pasti ada salah satu sudutnya yang siku-siku. Nah, kalau di gambar ini sudut B yang ini merupakan sudut siku-siku, dan 2 sudut lainnya merupakan sudut lancip kurang dari 90 derajat. Kalau sudut siku-siku tahu dong berapa?
Ya, benar, 90 derajat. Selanjutnya, segitiga tumpul. Nah, dari namanya kita udah tahu, pasti ada salah satu sudutnya yang tumpul. Tumpul itu berarti besar sudutnya lebih dari 90 derajat. Kalau di sini, di gambar ini, kita lihat sudut B itu sudut tumpul. Sehingga namanya segitiga tumpul. Sedangkan dua sudut yang lain itu sudut lancip, kurang dari 90 derajat. Baiklah, lanjut ke materi yang kedua. Sifat-sifat segitiga. Pertama, kita kenali segitiga siku-siku. Bangun segitiga siku-siku memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, memiliki garis tegak lurus pada alas yang dinamakan tinggi. Nah, perhatikan segitiga berikut. Segitiga ini siku-siku ya, karena ada satu sudutnya yang siku-siku. Kemudian dia memiliki garis tegak lurus pada alas yang namanya tinggi. Nih, garis CA merupakan garis tinggi segitiga. Dan yang B memiliki dua sisi yang mengapit sudut siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya kan di A, maka dua sisi yang mengapitnya yakni AC dan AB. Selanjutnya, memiliki dua buah sudut lancip. Sudut lancip yakni sudut C dan sudut B. Nah, memiliki satu buah sudut siku-siku 90 derajat, yaitu sudut A. Udah tahu ya, karena namanya segitiga siku-siku, sehingga dia pasti memiliki satu sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang terakhir, memiliki satu sisi miring atau hipotenusa. Hipotenusanya, sisi miringnya, yakni CB atau BC. Ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Yang kedua, segitiga sama kaki. Bangun segitiga sama kaki memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dua sisi yang sama panjang. Kalau di gambar ini kita perhatikan bahwa sisi yang sama panjang adalah AC dan CB ya. Nah, kedua sisi ini sama panjang karena dia sama kaki. Nah, yang B memiliki dua sudut yang sama besar. Sudut yang mana yang sama besar? Sudut A dan sudut B. Keduanya sama besar. Dan yang C memiliki satu sumbu simetri. Satu sumbu simetri atau simetri lipatnya adalah CD. Yang ini ya, CD. Selanjutnya, kita mengenal segitiga sama sisi. Seperti namanya, bahwa segitiga sama sisi. Berarti ketiga sisinya sama panjang. AC sama dengan CB sama dengan BA, atau AB sama dengan BC sama dengan CA. Ketiganya sama panjang. Nah, yang kedua, semua sudutnya sama besar, yakni sudut A sama seperti sudut B dan sama seperti sudut C, yakni 60 derajat. Oke, diingat ya. Contoh, perhatikan segitiga ABC. Di samping adalah segitiga sama kaki. Panjang AC 9 cm, BD 4 cm, dan besar sudut BAC sama dengan 50 derajat. Tentukan A. Besar sudut ABC dan sudut ADC. Yang B. Panjang BC, AD, dan AB. Jawab. Nah, tadi kita udah belajar mengenai sifat segitiga sama kaki. Nah, ketika kita udah paham sifat segitiga sama kaki, kita bisa menjawab soal ini. Pertanyaan yang A, sudut ABC. Kita perhatikan sudut ABC. Nah, tadi
ketika Ustazah menjelaskan segitiga sama kaki memiliki dua sudut yang sama besar, sudut A dan sudut B. Ketika sudut A 58 derajat, maka sudut B juga 58 derajat. Selanjutnya, sudut ADC. Sudut ADC. Nah, seperti yang kita tahu bahwa CD memotong tegak lurus AB sehingga terbentuklah sudut siku-siku di sini 90 derajat. Maka besar ADC adalah 90 derajat. Oke. Pertanyaan yang B, panjang BC. Panjang BC. Nah, kalau segitiga sama kaki memiliki dua kaki yang sama atau dua sisinya sama. Sisi yang sama tersebut adalah AC dan CB. Sehingga kalau AC 9 cm, maka CB juga 9 cm. Oke. Selanjutnya AD. AD, seperti yang Ustazah beritahu tadi bahwa CD ini memotong tegak lurus AB dan sama panjang, sehingga AD sama dengan DB 4 cm. Nah, yang selanjutnya AB. AB berarti AD ditambah DB. Kalau yang ini tadi 4 cm ditambah 4 cm sehingga 8 cm. Paham ya? Kita memasuki materi yang terakhir. Garis istimewa pada segitiga. Ada 4 garis istimewa pada segitiga. Yang pertama, garis tinggi. Garis tinggi ini adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Maka garis ini dinamakan garis tinggi. Kalau kita lihat pada gambar, garis AH itu merupakan garis yang ditarik tegak lurus dari sisi CB. Kemudian garis IB merupakan garis tinggi karena garis garis BI merupakan garis tegak lurus yang ditarik pada sisi CA. Begitu juga dengan garis CJ. Garis CJ merupakan garis tinggi karena ditarik lurus dari sisi BA. Selanjutnya, garis berat. Garis berat merupakan garis yang ditarik dari titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Jadi garis ini ditarik ke sisi yang di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Garis tersebut adalah AD, BE, dan FC. Selanjutnya ada garis bagi. Nah, kalau garis bagi adalah garis yang ditarik pada sisi di hadapannya sehingga dia membagi kedua sudutnya menjadi sama besar. Ini namanya garis bagi. Kalau di sini garisnya adalah CD. Yang terakhir, garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang ditarik tegak lurus dari sisi yang di hadapannya sehingga dia menjadi dua bagian sama besar. Dinamakan garis sumbu. Kalau di gambar ini contohnya adalah DE. Nah, sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Ada latihan, silakan dikerjakan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan kepada Ustazah. Sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kepada Allah Ustazah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.